Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid As-Salam Joglo yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Tentunya dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sudah menjadi sebuah kelayakan untuk kita bertahadus bi ni'mah, untuk kita ungkapkan, kita munculkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk wujud rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga besar harapan kita, mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah seorang figur yang Allah abadikan di dalam sebuah ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sosok beliau adalah sosok yang begitu luar biasa, memiliki begitu banyak nilai-nilai inspirasi, semangat dalam bermotivasi. Aktivitasnya senantiasa selalu dinamis dan penuh dengan optimis. Tentunya mudah-mudahan sampai madal hayah kita, insyaallah kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia, ada satu buku yang ditulis oleh Ustadz Yusuf Kordowi di dalam satu bukunya yang berjudul Hadiyul Islam Fatawil Mu'assirah. Ya, beliau menulis dalam buku tersebut tentang hakikat puasa di bulan suci Ramadan. Beliau mengatakan ini adalah sebuah madrasah yang Allah menjadikan sarana kepada kita, di mana Allah secara langsung mendidik kita selama 30 hari. Dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, itu jauh berbeda dalam proses pembentukannya. Ada nilai-nilai tarbiyah yang Allah ingin bangun kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Tentunya landasannya itu adalah dua, kalau mengacu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah dengan landasan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini landasan yang sangat esensial
landasan yang menjadi sebuah asasul hayah kita. Ya, asasul hayah kita. Kalau kemudian iman yang ini dijadikan sebagai landasan hidup kita, mengacu kepada apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, nanti ada keterkaitan dengan masalah puasa. Iman yang diinginkan itu adalah iman yang iqrar bil lisan, tasdik bil qalb, wa arkanu bil amal. Iman yang dimaksud di sini adalah iman yang dimana diucapkan dengan lisan, kemudian hatinya at-tasdiq, membenarkannya, kemudian korelasinya adalah wa arkanu bil amal. Seluruh potensi yang ada di dalam diri kita menjadi gambaran diri, menjadi aktualisasi diri, sikap dan perilaku yang kita kenal dengan akhlakul karimah. Maka sangat wajar kalau kemudian bahwa puasa yang Allah perintahkan untuk dijalankan kepada orang-orang yang beriman adalah iman yang memiliki bobot dan kualitas, yang akhirnya ini menjadi sebuah hal yang sejalan dengan target-target yang Allah inginkan kepada kita, la'allakum tattaqun, menjadi sebuah dimensi yang kedudukan yang begitu tinggi nilainya. Tingkatan-tingkatan dari proses di mana kita menjadikan iman sebagai asasul hayah, tapi kemudian kredibilitas kita dalam posisi yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini sebuah hal yang kemudian kedudukan yang begitu sangat teramat dekat orang-orang yang memiliki tingkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya selama 1 bulan penuh ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadi saya maksud berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sangat jelas kalau sholat kita kerjakan hanya beberapa menit saja. Sholat hanya beberapa menit saja. Kemudian zakat juga pun begitu. Ibadah zakat yang kita lakukan pun juga begitu, enggak lama, sebentar. Apalagi ibadah haji yang kita kerjakan pun juga itu 6 hari. Kalau dihitung-hitung ibadah yang potensial, yang wajib itu 6 hari lamanya, kurang lebih begitu. Nah, ibadah puasa Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, mendidik kita, menjaga kita, memelihara kita, membentuk diri kita, mentarbiyah diri kita itu selama 30 hari. Selama 30 hari. Sangat berbeda dengan kualitas dan bobot ibadah yang lainnya secara perjalanan waktu, dan ini butuh proses. Nah, oleh karena itu hadirin jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Ramadan ini merupakan sebuah sarana yang dikenal dengan istilah madrasah. Ada peserta didiknya, yaitu orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya gurunya. Nah, gurunya itu adalah Sang Maha Guru. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala, yang dimana memiliki banyak nilai-nilai kebenaran yang sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sumber kebenaran, dan kita dididik oleh yang Maha
memiliki kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping peserta didiknya ada yang mendidiknya Allah langsung, lalu ada tata tertibnya, ada larangan-larangan yang bisa membatalkan puasa, ada di situ, dan bahkan dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 dan seterusnya. Ada tata tertibnya, Allah atur di situ. Cukup sampai di situ? Tidak. Dan bahkan ada visi dan misi yang ingin dicapai, target yang ingin dicapai. Dan itu sangat mulia, sangat tinggi. Target-target yang dicapai itu dengan kalimat la'allakum tattaqun. Tapi kan tidak hanya cukup sampai di situ saja. Bahwa dalam ibadah puasa Allah memberikan nilai sejarah. Peradaban-peradaban masa lalu mereka memiliki nilai keberhasilan itu ketika mereka dalam kehidupannya tidak lepas mereka melaksanakan ibadah puasa. Kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kita diajarkan untuk bagaimana memiliki nilai kedekatan sejarah kepada masa lalu, perjalanan orang-orang yang sebelum Rasulullah SAW mengalami sebuah kesuksesan yang begitu luar biasa. Nah, oleh karena itu dengan target-target yang ingin kemudian dicapai la'allakum tattaqun, kalau kita kemudian merujuk kepada surat Ali Imran ayat 102 itu sangat jelas korelasinya antara ibadah puasa kita dengan apa yang Allah jelaskan dalam surat Ali Imran 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada pembentukan pribadi dalam ayat itu sebenarnya secara tidak langsung Allah ingin mentarbiah kita, mendidik kita. Yang pertama adalah kuwatul iman menjadi sebuah hal yang sangat pokok, menjadi suatu hal yang sangat usul, mendasar. Kemudian ittaqullaha haqqa tuqatih, pembentukan tentang nilai-nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang dimaksud adalah ketika kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, artinya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kita semakin jauh kepada Allah, tapi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat, bukan kita semakin jauh dan membagi jarak antara diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di dalam surat yang berbeda, di dalam ayat yang berbeda, bahwa kemuliaan seseorang itu sangat amat tergantung kepada ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi sebuah tempat yang sangat mulia, terindah posisinya. Lalu yang ketiga di dalam surat Ali Imran ayat 102, akhir daripada ayat tersebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu sekali-kali meninggal, wafat, mati, ya, kecuali dalam keadaan berserah diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Islamul haya. Tiga hal ini yang sangat fundamental yang harus kemudian tertanam di dalam diri kita, dan puasa ini menjadi satu bentuk yang Allah inginkan agar kita ibadahnya serius. Jangan sampai ini menjadi sebuah kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam min shaimin, kata Rasulullah, berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi puasanya itu hanya sekedar bisa menahan lapar dan haus doang. Hanya bisa menahan lapar dan haus saja. Kan sayang. Ini proyek yang dimana Allah gelar di depan kita, di mana kita diminta untuk betul-betul merespon secara positif.
Karena yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Sehingga kita bisa mengenal secara pribadi tentang apa? Taghyirul ittijah. Dan inilah yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi, bahwa mensikapi Ramadan sebagai suatu madrasah selama 30 hari kita dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kerjakan secara serius dan fokus, maka kemudian akan melahirkan sebuah kredibilitas, ya, saksiyah kepribadian kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mampu melahirkan sikap yang dikenal dengan istilah taghyirul ittijah. Akan terjadi proses yang namanya perubahan orientasi. Perubahan orientasi. Yang tadinya dalam kondisi dia hidup dalam kondisi situasi penuh dengan kemaksiatan, berubah menjadi ketaatan. Minal ma'asi ila ta'atan. Dari sebuah kondisi yang tadinya banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada yang namanya sebuah kondisi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin mau dibangun. Yang ingin mau dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita sebenarnya, gitu. Sehingga ketika dimana kita berpisah dengan Ramadan, ada tarbiyah zatiyah, pendidikan secara zatiyah yang melekat di dalam diri kita. Kita selama Ramadan dekat dengan Al-Quran, tapi kan bukan hanya sebatas di bulan suci Ramadan doang kita dekat dengan Al-Quran. Pasca Ramadan kita semakin dekat. Itu yang dinamakan tarbiyah zatiyah. Hakikat Ramadan itu yang kita dimana 1 bulan penuh terjaga untuk bagaimana kita bisa memelihara lisan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Pasca Ramadan bisa kita jaga perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang kemudian gak bagus kita lemparkan jauh-jauh. Kita jaga dengan perkataan-perkataan yang al-ma'ruf, al-karim, yang mulia, ya. Asyadid, perkataan yang tegas, begitu. Yang kotor, yang buruk kita hilangkan, kita lemparkan, kita hadamkan semua jauh-jauh. Ini yang dinamakan taghyirul ittijah yang terbangun kalau puasa itu landasannya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah harus berorientasi ke sana kita nih sebenarnya. Jangan sampai kemudian puasa kita hanya bisa menahan lapar dan haus saja, sayang. Lalu bahwa di dalam hadis Rasulullah SAW bukan hanya nilai keimanan saja yang dimana Rasulullah ingin bangun pada kita. Pondasinya ya, apa tuh yang kedua? Wahtisaban. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Itu adalah maknanya perhitungan yang matang, perencanaan yang terprogram, program yang fokus, at-takhtit al-quwwah, langkah-langkah yang kuat, yang ajeg, itu wahtisaban. Puasa dikerjakan dengan landasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh dengan program yang mantap, fokus, perencanaan yang matang. Maka Rasul menyampaikan apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan hapuskan dosa-dosa kita yang dulu pernah kita kerjakan, Allah ampunkan semua. Manakala puasa itu dikerjakan secara fokus, serius, dan menjadi orang yang jenius, insya Allah, mudah-mudahan. Perubahan orientasi yang ini menjadi sebuah hal yang pertama yang muncul, yang hadir, kata Yusuf Qaradawi seperti itu. Minal ma'asi, dari sebuah kondisi kemaksiatan menuju kepada sebuah kondisi ketaatan. Minaz zulumat ilan nur, dari sebuah kondisi kezoliman, diri kita seling berbuat zolim. Di Ramadan selama 30 hari Allah mendidik kita, Allah membentuk kita menuju kepada minan nur. Menuju kepada minan nur, cahaya Islam tentang hakikat diri kita. Kenapa, Bu? Pak? Karena kita pada dasarnya dilahirkan dalam keadaan fitrah.
kullu mauludin yuladi alal fitrah, setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Ramadan, Allah ingin membangun diri kita pada saat dimana kita berpisah dengan Ramadan, maka kita akan Idul Fitrah, kembali kepada hakikat diri kita yang sebenarnya dalam keadaan suci. Manakala puasanya kita kerjakan dalam kerangka betul-betul keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Ustadz Yusuf Kordowi di samping akan menghadirkan yang dinamakan Taghyirul Itijah, yang kedua beliau menyampaikan dengan kata Tasihul Mawaqif. Apa Tasihul Mawaqif? Pelurusan sikap. Pelurusan sikap. Kalau orang Betawi bilang ajeg. Yang tadinya terjadi sebuah perubahan orientasi, kemudian dia menjadi pribadi yang ajeg, istiqomah dan tumak ninah, tenang, istiqomah, ajeg. Yang tadinya dia rajin ibadah, datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, dia ajeg udah. Setelah Ramadan kemudian dia berpisah dengannya, tetap ajeg juga. Yang tadinya dia dekat dengan Al-Quran dalam hal berta'amul bil Quran, berta'amul dengan Al-Quran, dia ajeg. Ya paling tidak setelah dia melaksanakan sholat wajib, dia bisa menjaga dengan keajegannya, keistiqomahannya, membaca Al-Quran tetap dibaca walaupun yang dia baca hanya setengah halaman. Ajeg jadinya. Apakah sampai di situ saja? Semua, seluruh aspek potensi dirinya dia pergunakan, dia lakukan untuk nilai-nilai keajegan, keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sering minta dalam surat Al-Fatihah doa-doanya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang istiqomah. Allah udah kasih sarana Ramadan untuk bagaimana menghadirkan, memunculkan pribadi-pribadi yang istiqomah, dan itu kita pahami betul. Surat Hud bisa dibaca nanti. Fastaqim kama umirta wala tatgau wa manittaba'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dan bersikap istiqomahlah kamu. Fastaqim kama umirta, seperti yang apa telah saya sampaikan, perintahkan gitu. Dan ini tentunya dengan nilai-nilai kesabaran. Nanti bisa dilihat dalam surat Ali Imran ayat 200. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, ini yang kedua, nilai keajegan itu tasihul mawaqif harus senantiasa tertanam di dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, ada 4 ya. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga itu tarkizul ubudiyah. Yang ketiga, jadikan Ramadan ini sebagai sarana tempat di mana kita menanamkan nilai-nilai ibadah kita. Semuanya harus bernuansa kental dengan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang closingnya nanti itu adalah apa? Kalau semuanya kita pahami dalam kerangka untuk ibadah, maka Ramadan disebut dengan syahrul ibadah, di samping juga sebagai syahrul ukhuwah, sebagai syahrul Quran. Ramadan juga dikenal dengan istilah syahrul ibadah. Seluruh ruang dan waktu yang Allah sudah sediakan selama 30 hari adalah kita isi dengan muatan-muatan ibadah yang pada akhirnya nanti closingnya apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang untuk yang lain kecuali untuk Allah. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati, sesungguhnya salat saya, wa nusuki, ibadah saya, wa mahyaya, dan hidup saya, wa mamati, dan mati saya, lillah, untuk Allah, bukan untuk mertua, bukan untuk suami, bukan untuk istri, bukan untuk pimpinan kita di kantor dan sebagainya, tapi lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah untuk Allah? Tidak, tapi juga
Rabbil alamin, Allah yang menjadi pengatur alam semesta. Luar biasa, luar biasa, sampai seperti itu. Dan yang terakhir adalah bahwa kata Ustadz Yusuf Kordawi yang keempat, ketika Ramadan dipahami secara ajak, secara baik dan benar, mampu akan melahirkan yang dinamakan dengan tarqiyatul intaj. Tarqiyatul intaj, menjadi pribadi-pribadi yang produktif, lompatan-lompatan produktif. Nggak ada kamusnya kalau yang namanya orang berpuasa menjadi pribadi yang lemah, pribadi yang lemes, pribadi yang stuck, nggak ada. Puasa itu justru malah membangun menjadi pribadi yang produktif, kreatif, penuh dengan inovatif. Kenapa? Sejarah telah membuktikan bahwa peradaban umat Islam mengalami kemajuan yang begitu luar biasa dan kemenangan yang sangat spektakuler. Bisa dilihat ini bahwa puasanya Rasulullah, di mana beliau mengajarkan enggak boleh menjadi pribadi yang lemah, menjadi pribadi yang lemas. Futuh Mekah itu terjadi di bulan suci Ramadan. Kemenangan umat Islam, kemenangan umat Islam itu terjadi di dalam bulan suci Ramadan. Perang Badar itu pun juga, atau yang kita kenal Ghazwah Al-Badar, terjadi di bulan suci Ramadan. Ini kalau bicara masalah perang, berarti Rasulullah mempersiapkan segala-galanya dalam bulan suci Ramadan. Coba, luar biasa. Futuh Andalusia, kemenangan umat Islam di Eropa, lo dikenal dengan istilah Andalusia, itu pun juga di bulan suci Ramadan. Apalagi pembebasan Masjid Al-Aqsa yang dipimpin langsung oleh Salahuddin Al-Ayyubi, itu terjadi di dalam bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana dengan kondisi kita? Tidak ada yang namanya puasa yang kita jalankan menjadi pribadi yang lemah, menjadi pribadi yang lemas, menjadi pribadi yang dhaif, menjadi pribadi yang stuck. Tapi harus aktif, kreatif, multija, ada lompatan-lompatan produktivitas. Ini yang harus dibangun. Dan yang paling terakhir adalah di madrasah Ramadan ini yang sedang kita jalankan sekarang, sudah memasuki hari yang berapa Pak? Sekarang yang ke-9. Kita memohon, berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita. Ya Bu ya, Pak, Allah jaga kesehatan kita, Allah lindungi keimanan kita, sehingga kita ajak istiqomah untuk bagaimana kita melakukan peningkatan, lompatan produktivitas di saat dimana 10 hari menjelang berakhirnya bulan Ramadan, kita bisa melaksanakan i'tikaf. Di akhir, ketika dimana i'tikaf kemudian akan berakhir, Rasulullah menangis. Menangisnya bukan karena seperti menangisnya kita, beda. Menangisnya Rasulullah adalah takut kalau perpisahan di bulan Ramadan yang terakhir itu, di Ramadan yang akan datang, Rasulullah takut enggak ketemu lagi. Rasulullah menangis takut kalau amalan-amalan selama 1 bulan penuh kagak diterima sama Allah. Itu yang Rasulullah nangis, enggak diterima, takutnya Rasulullah. Dan selama Ramadan penuh Rasul menangis takut kalau amalan-amalannya yang beliau kerjakan tidak maksimal. Itu Rasulullah menangis. Sangat beralasan, dan alasan-alasannya sangat luar biasa. Kalau kita menangisnya bukan karena itu. Ya, kita menangisnya ketupat belum dibeli, pakaian belum ada yang baru, buat pulang kampung, aduh ya Allah. Nah ini kalau bisa dirubah tuh tangisannya Bu ya Pak, tangisannya karena 3 hal tadi itu alasannya. Insya Allah mudah-mudahan kalau itu menjadi suatu hal yang bisa tertanam, menjadi suatu hal yang sangat fundamental di dalam diri kita, dan kita ajak istiqomah, punya nilai konsistensi, insya Allah mudah-mudahan
amalan-amalan kita selama 1 bulan penuh akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Ramadan yang akan datang. Juga mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal. Intinya mudah-mudahan kita akan menjadi alumni Ramadan yang terbaik. Oleh karenanya jadikanlah Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik dan yang terindah untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.